stinking paw off me, you damn dirty ape! No! Ceritanya diawali dengan ada segerombolan orang yang nangkapin monyet-monyet nih. Ternyata monyet-monyet itu dijual ke tempat penelitian gitu. Nah, ada satu monyet yang pintar, monyet nomor 9 si mata cerah. Si ahli obat kimia ini buru-buru ke ruangan bosnya, buat ngasih tahu kabar baik itu. Dia ini Nisyaiful Rohman, karena melihat obat buatannya bekerja di monyet itu, dia minta persetujuan bosnya buat lanjut percobaan ke manusia. Bosnya bilang dia harus minta persetujuan para dewan, soalnya ini proyek mahal. Akhirnya, dia presentasi di depan para dewan, tentang obat yang dia buat itu namanya ALS-112. Obat itu semacam terapi gen yang memungkinkan otak untuk bisa jadi ngasilin selnya sendiri. Buat nyembuhin diri obat ini, katanya bisa nyembuhin penyakit yang berhubungan sama otak, termasuk penyakit Alzheimer. Itu penyakit yang bikin pengidapnya perlahan-lahan lupa sama semua hal, ya lupa nama orang, wajah orang, lupa cara makan, buang air, bahkan lama-lama dia bakal lupa caranya hidup. Ngeri sih penyakit ini. Pegawai mengeluarkan si monyet mata cerah buat dibawa ke ruang rapat, monyetnya kayak ketakutan terus jadi agresif. Dia berhasil kabur tuh, semua orang jadi kewalahan. Si mata cerah tiba-tiba mecahin kaca ruang rapatnya. Sampai para dewa untuk ketakutan karena udah enggak terkendali. Akhirnya si mata cerah ditembak sama salah satu polisi di situ. Objek terbaiknya mati, ngerasa nasib Kelas 112 sudah tamat, simbol Smita Franklin si pengurus monyetnya buat nyingkirin semua monyet-monyet yang ada di situ. Will sama Franklin di sini baru tahu ternyata si mata cerah agresif itu gara-gara dia takut mereka yang ngapa-ngapain anaknya yang baru lahir. Franklin minta tolong Will buat ngurus bayi monyetnya, sementara sampai Franklin dapat tempat perlindungannya dibawa pulang gitu. Bocil ke rumah dia ngasih lihat bayi monyet itu ke ayahnya. Ayahnya kelihatan seneng tuh ya digendong-gendong. Wah kode tuh ayah pengen cucu. Awalnya sih emang gak peduli sih, Will pas mau tidur si bayi monyet nangis kedinginan kayaknya. Akhirnya sama Will dibawa ke kamar mandi dinyalain penghangat di situ. Calon suami idaman-idaman para onyek betina. Tapi besok paginya, nih di sini nih kita baru tahu ternyata ayahnya dia itu pengidap penyakit Alzheimer. Ayahnya nyariin kunci mobil seakan-akan dia masih bisa ngendarain mobil aja gitu. Padahal udah lama nggak nyetir. Nah ini pas ayahnya dimintain tolong buat ngasih makan si bayi monyet. Si bayi ini langsung ambil botol dotnya sendiri. Abis itu alur maju. Ke 3 tahun kemudian, si bayi monyet ini sekarang udah gede, dan makin pinter. Dia dikasih nama Caesar Puri. Siswa di umur 18 bulan aja, dia udah bisa ngapalin sampai 24 kata umur 2 tahun. Dia udah bisa nyelesain puzzle sama model yang didesain buat anak umur 8 tahun ke atas. Memang untuk mengatasi sesar. Oh iya dia juga dipikirin kamar di loteng rumah tuh asik menarik yang jadi menurut Will Kelas 112-nya itu diturunin ke sesar secara genetik dari ibunya. Selain itu, obatnya juga ningkatin fungsi otaknya Caesar jadi terus berkembang kepintarannya ini. Tiba-tiba, ianya ngamuk-ngamuk naiki perawatnya kayaknya Alzheimer-nya makin parah loh. Nggak bisa tinggal diam. Will langsung klub hari itu dia ngambil 4 serum ALS-112 pulang terus langsung mungkin serum itu ke ayahnya. Besok paginya dia kaget, sekaligus senang melihat ayahnya bisa main pianonya lagi dengan sempurna, berarti obatnya bekerja. Caesar tiap hari cuma bisa ngeliatin anak-anak kecil main di luar, lewat jendelanya, tapi hari ini dia bikin keributan nih gara-gara dia mau nyoba benerin rantai sepeda anak kecil tadi yang copot. Hampir aja dipukul untuk Will keburu datang. Cuma itu kakinya luka, tadi dia sempat kepleset di bawah, dia tuh sesar ke temennya William dokter di kebun binatang. Si Caroline pakai stroller bayi gitu teman-teman sebangsanya. Tetap aja pada ngenalin dia tuh ya Caroline agak kaget nih pas ngeliat Caesar bisa bahasa isyarat. Nah ini bisa-bisanya coba dia nyumbangin Will sama Caroline. What's he saying now? He thinks that you and I should have dinner together. I know. Mereka akhirnya bareng-bareng pergi ke tempat semacam hutan gitulah, biar si Caesar bisa main di alam bebas. Find you again. What's this? I don't believe that. He's asking your permission. Supplicating gesture. Come on, Caesar. Off you go!
jago banget dong dia manjat pohon tinggi, padahal selama ini kan di rumah dia nggak pernah nyoba mencet-mencet kayak gitu. Alur maju lagi nih, 5 tahun kemudian, udah makin gagah pokoknya makin cerdas juga sekarang, dia pakai baju lo itu pas mau pulang dia kelihatan sedih katanya. Dia kangen dia pengen ketemu ibunya akhirnya dibawa deh dia ke Genesis kantornya Will. Will bilang ibunya Caesar udah meninggal tapi dia mewariskan kepintarannya itu ke Caesar. Di rumah Kayla minta jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Caroline ngingetin Will kalau semua ini tuh mungkin bakal bahaya nantinya. Lanjut ke hari besoknya nih, ini ayahnya Will kelihatan kambuh lagi penyakitnya dia megang garpu aja. Kebalik si Caesar yang ngebenerin posisinya ternyata setelah diteliti antibodi dari tubuh manusia tuh bisa terus 112 yang ada di serum itu. Jadi virusnya nggak bisa ngobatin Alzheimer-nya lagi, ayahnya malah makin parah ini malah Caesar aja sampai kena masalah nih dia nyerang tetangganya yang marah-marah ke ayahnya Will. Dia gigit jarinya tuh orang sampai putus karena kejadian itu. Caesar jadi dituntut dia sementara dibawa ke rumah kerak selalu menunggu sidang pengadilan. Caesar kelihatan agak seneng sih pas ngelihat ada tempat main buat dia. Di sudut lain ada Tom Felton ingin tip dia di sini meranin jadi Docklin jaga monyet. Di situ dilihat dari cara ngomongnya sih kayaknya dia bukan orang baik ya. Stupid monkey. Will mulai ke kantor lagi nih. Buat ngelanjutin penelitiannya dia berhasil meyakinkan bosnya kalau obat itu bisa diperbaikin. Ini kasihan deh Caesar kan wakan malah disemprot pakai akhir gitu. Saking kangen rumah, dia sampai gambar jendela kamarnya di situ loh sekarang Will lagi lanjutin percobaannya ke monyet yang namanya coba. Pas lagi dikasih obat 113 Psychobubble rontak sampai selang obatnya lepas transfem. Mana maskernya Franklin juga lepas gara-gara ketabok sama si coba, tapi untung akhirnya masih bisa dikendalikan. Ini di rumah keras Caesar diserang sama monyet yang sok jagoan. Akhirnya mereka berdua dibius. Melihat coba makin cerdas nih sampai bisa nulis namanya si bos tuh, malah Will datang ke tempat Caesar Mira dia mau diajak pulang. Advance kecewa nih. Caesar dia jadi ngapus gambar jendelanya itu. Teman-temannya ke kandang monyet ada salah satu temannya yang ditarik sama Seth. This one scared me half to death. No fun. Hey, that was a pain in the ass. He's special or something. It's like he's thinking or something. Ternyata Caesar cuma mau ngambil pisau lipatnya punya tuh orang. Buat dia buka kunci kandangnya dia keluar ke tempat main. Dia ngeluarin si gorila juga tuh si gorila berterima kasih banget sama dia. Langsung menembak monyet yang sok jagoan itu, dibantuin sama si gorila akhirnya tuh monyet minta maaf ke Caesar. Malam itu juga, ternyata malam terakhir buat ayahnya Will meninggal, di kantor udah kacau nih si bos mau langsung aja nyoba obatnya manusia, padahal belum tahu efeknya gimana ke manusia. Well jelas nggak setuju, dia mutusin keluar dari proyek itu si Franklin juga katanya udah nggak masuk 2 hari karena sakit. Dia bersin darah gitu dong. Will nyoba nebulizer nih tapi malah sisanya nggak mau pulang di besoknya. Season melihat salah satu penjaga ngebuka kunci buat naik ke atas, dan ternyata dia apalin lo itu kodenya dia buka jendela atap. Dia berhasil keluar dari situ. Sepulang ke rumah, tapi cuma mau ngambil gas obat itu aja dia nyebarin gasnya ke seluruh kandang. Besok paginya dia ngecekin 11 udah pada berubah atau belum. Ia jadi lebih pintar maksudnya. Si ketua penjaga rumah kera itu aja sampai bingung melihat monyet-monyet kayak lagi rapat gitu. Si Franklin ditemuin udah tewas di kamarnya berdarah-darah. Kemungkinan besar, itu gara-gara dia menghirup gas obat itu kali ya. Di sini nih pertama kalinya Caesar bisa ngucapin satu kata nih. Pasti dia pakai listrik spray. Saking marahnya,
Caesar ngebukain semua kandang teh Shindo semalam masih usaha ngelawan dia pas listrik menyala. Caesar nyemprotin air ke Doc akhirnya Doc tewas kena listrik sendiri. Caesar semua monyet sekarang menuju Genesis mereka mau ngancurin tempat itu. Will sama Caroline datang rumah kera ada satu penjaga yang selamat. Pas ditanya apa yang terjadi, dia cuma bisa bilang kera dia berbicara. Si bos juga dikasih tahu nih, kalau si Franklin meninggalkan obat 113 itu, udah kesel proyeknya gagal dia melihat kantornya porak-poranda sebagian monyet, termasuk si gorila ke kebun binatang buat ngeluarin monyet-monyet yang ada di sana. Mereka lanjut lari-larian di kota tuh ancur-ancur mereka juga menghalangi polisi-polisi yang mau nangkep mereka. Ternyata mereka semua ini mau kerap hutan tempat mainnya Caesar, di ujung jembatan polisi udah siap menghadang mereka. Will sama Caroline juga udah ada di jembatan itu. Will udah nembak Caesar. Pasukan monyet ini mencari ada yang naik ke atas jembatan. Ndak kelihatan nih soalnya jembatan itu selalu berkabut. Teman-teman aku buru-buru polisi berkuda juga udah mulai menyerang salah satunya. Hampir aja dihabisin sama si gorila. Untungnya dicegah tuh sama Caesar. Caesar lebih punya hati ya dari manusia itu sendiri. Ini para gorila ngedorong bis gitu sampai agak dekat ke polisi-polisi itu pas mereka semua fokus sama bis itu. Dari atas monyet-monyet pada turun yang mereka lagi marah banget. Tiba dasar dengar Will manggil dia, tapi tiba-tiba polisi yang dari helikopter itu ngincer Caesar. Caesar ngumpet, terus ngambil nanti pengait gitu dilempar lo itu sama Caesar. Sampai kena polisi itu gini, Caesar ditembak ini si gorila langsung lompat ke helikopter itu. Sampai akhirnya helikopter aja tuh si gorilanya nggak selamat terlalu banyak nah tembakan dia. Film akhirnya sampai mereka direport, Will juga sampai di situ Will nyariin Caesar tapi malah ketemu si Coba, yang udah menyerang dia. Untun Caesar datang terus ngusir Persikoba, abis itu Willona jaksel pulang. Caesar malah ngebisikin dia ini rumah Caesar gede banget, itu pertama kalinya dia benar-benar denger sih. Caesar bisa ngomong akhirnya para monyet-monyet pada tinggal di report.